Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat duduk bersama-sama dalam majelis ilmu ini setelah kita melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dicatatkan dengan pahala yang berlipat ganda, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan dan mengampuni setiap kekurangan, kesalahan dan kekhilafan-kekhilafan kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, setiap kita sholat kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, Ihdina as-siratal mustaqim. Surah Al-Fatihah yang kita baca itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, Qassamtus salah baini wa baina abdi. Aku telah membagi salat itu, yang dimaksud salat di sini adalah surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah itu juga disebut oleh Allah sebagai salat. Karena memang tidak sah salat seseorang kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah. Maka dalam hadis qudsi ini Allah sendiri mengatakan, Qassamtus salah, saya telah membagi solat itu. Yang dimaksud dengan solat itu adalah surah Al-Fatihah itu sendiri. Qassamtus salata baini wa baina abdi. Surah Al-Fatihah itu terbagi menjadi dua. Ada yang merupakan bagianku kata Allah, dan ada yang menjadi bagian hambaku. Ketika seorang hamba mengatakan Alhamdulillahi rabbil alamin, ya, bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi, Allah mengatakan hambaku itu telah mengucapkan pujian kepadaku, bersyukur, pujian kepadaku. Ar-Rahmanir Rahim, ketika seorang hamba mengatakan dalam solatnya dalam surah Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim, Athna alayya abdi, hambaku telah mengucapkan sana, ucapan yang terbaik untuk diriku. Wa idza qala al-'abdu, dan ketika seorang hamba mengatakan dalam salatnya
Maliki yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan majjadaniya abdi, hambaku telah mengagungkanku. Ya. Maliki yaumiddin, yang merajai, yang menguasai hari pembalasan. Maka ketika kita menyebutkan itu, ayat itu, Allah mengatakan majjadaniya abdi, seorang hambaku telah mentamjid, ya, mengagungkanku. Tidak ada raja pada hari kemudian nanti, ya, itu kecuali Allah. Bahkan Allah pada hari akhirat nanti, pada hari kiamat nanti mengatakan limanil mulkul yaum, hari ini siapa yang memiliki kekuasaan? Tidak ada yang memiliki kekuasaan, lillahil wahidil qahar. Yang memiliki kekuasaan, satu-satunya yang memiliki kekuasaan pada hari ini adalah milik Allah, al-wahid, satu-satunya, al-qahar, yang maha kuasa. Wa idza qala al-'abd, ketika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi. Inilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah ayat yang pertengahan. Jadi kalau mau tahu mana ayat yang pertengahan dalam surah Al-Fatihah, itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina 'abdi, inilah yang menjadi pertengahan antara aku dan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al, dan aku akan memenuhi apa yang diminta oleh hambaku. Itu kata Allah. Kenapa? Karena kita pada saat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Konsekuensi kita memuji Allah, kita mengatakan bahwa Allah itu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Konsekuensi ketika kita mengatakan Maliki yaumiddin, harusnya tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita mintai pertolongan, itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Kemudian kata Allah wali abdi mas'al, setelah itu aku akan memenuhi apa yang menjadi permintaan hambaku. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim, sampai terakhir ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Jadi setiap kali kita sholat para jamaah sekalian, baik itu sholat wajib yang 17 rakaat dalam satu hari satu malam, itu pasti kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa sampai agar kita mendapatkan ihdinas siratal mustaqim? Ya. Maka mari kita mencontoh kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga untuk mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Anittabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah millah, ajaran yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam, hanifa, yang senantiasa condong kepada kebenaran, walam yaku minal musyrikin, dan sama sekali Ibrahim tidak pernah terjatuh kepada
perbuatan syirik. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahkan setiap kali kita sholat, tidak pernah kita tinggalkan yang namanya salawat. Apa namanya salawat itu? Namanya salawat Ibrahimiyah. Namanya saja salawat Ibrahimiyah. Ya. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa'allimna kaifa nusalli alaik." Maka ajarkan kepada kami ya Rasulullah bagaimana kami bersalawat kepadamu. Maka Rasulullah ajarkan salawat Ibrahimiyah. Namanya saja salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini dalam banyak versi, banyak riwayat ya terkait dengan lafaz salawat Ibrahimiyah. Tapi intinya selalu digandengkan antara Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, agar kita mendapatkan ihdinas siratal mustaqim, kita diberikan oleh Allah petunjuk untuk selalu berada di atas jalan yang lurus. Ya. Kata para ulama kita, ketika kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, ada dua hidayah yang kita minta. Ada dua hidayah yang kita minta. Yang pertama adalah hidayatul ilmi wal irsyad. Petunjuk hidayah berupa ilmu dan arahan agar kita selalu berada di atas kebenaran. Itu hidayah yang pertama. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah, atau kami meminta kepadamu hidayah, dalam artian ya Allah, berikanlah kami ilmu yang benar, berikanlah kami petunjuk yang benar, yang dengannya kami bisa membedakan antara hak dan yang batil, yang lurus dan yang tidak lurus, yang syariat dan bukan syariat, yang tuntunan dan bukan tuntunan, yang sunnah dan yang tidak sunnah. Jadi kita perlu ilmu. Jangan sampai kita masuk kepada golongan, kan kita ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub alaihim. Al maghdub alaihim itu mereka punya ilmu, tapi mereka tidak amalkan ilmunya. Waladdallin, mereka beramal tapi amalannya itu tidak disertai dengan ilmu. Ad-dallin, yang sesat. Dua-duanya tercela. Maka ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita meminta kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang benar, yang dengannya kita dapat mengetahui apa yang menjadi petunjuk Allah, mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya. Itu hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua adalah hidayatut taufiq wassabat. Hidayah dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk agar kita mengamalkan agama ini, kemudian sabat, konsisten, istiqamah untuk selalu beramal di atas jalan yang lurus itu. Jadi dua-duanya kita minta. Ilmu, amal yang kita lakukan secara konsisten. Itulah yang disebut dengan istiqamah.
as-sabat. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kembali kita kepada ihdinas siratal mustaqim yang kita hubungkan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, ya, dalam surah An-Nahl ayat 120 sampai dengan 121. Dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 sifat Nabiullah Ibrahim yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memilih Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi hamba pilihan, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau, kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, hidayah untuk selalu berada di atas sirat al-mustaqim. Ya. Para jamaah sekalian, saya bacakan 2 ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ya. Itulah indahnya Al-Quran, para jamaah sekalian. Antara satu ayat dengan ayat yang lain itu punya kaitan, itu punya hubungan. Maka sangat rugi kalau kita ini mengaku Islam, beriman kepada Allah, kemudian kita jauh dari Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam 2 ayat ini, sesungguhnya Ibrahim itu, inna Ibrahim kana ummah. Ini sifat yang pertama. Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu adalah umat. Bagaimana? Ibrahim itu adalah umat. Padahal kita tahu kalau umat itu jumlahnya banyak. Kenapa sampai Ibrahim dikatakan oleh Allah inna Ibrahim kana ummah? Kata para ulama, karena Ibrahim alaihissalam ada 2 makna yang terkandung di dalamnya. Ya. Yang pertama, memang pada dasarnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa diutusnya Nabiullah Ibrahim itu hanya Ibrahim dan keluarganya saja. Ya, suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam masuk ke satu negeri yang dikuasai oleh raja yang zalim. Ya, diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim berkata kepada istrinya. Siapa istrinya Nabiullah Ibrahim? Sarah. Ya. Dia berkata kepada istrinya Sarah, wahai Sarah, ini raja yang zalim. Kalau dia mengetahui bahwa engkau adalah istriku, maka dia akan mengambilmu, merampasmu dari aku. Maka nanti ketika ditanya oleh raja yang zalim itu, siapa engkau? Begitu pula ketika nanti saya ditanya bahwa wanita itu, ya, siapa wanita itu, maka katakanlah bahwa kita ini adalah bersaudara. Ya, katakanlah bahwa ini adalah saudaraku. Ya. Karena ya, fawallahi, ini yang menjadi yang menjadi buktinya bahwa pada saat itu tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali Ibrahim alaihissalam dan keluarga beliau. Fawallahi la a'lamu fil ardi musliman ghairi wa ghairak. Demi Allah kata Ibrahim, saya tidak tahu di atas muka bumi ini
yang beragama Islam, yang muslim itu kecuali diriku dan engkau. Jadi pada saat itu tidak ada yang beriman kecuali Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Maka Ibrahim dikatakan inna Ibrahim kana ummah. Dialah umat yang satu-satunya adalah umat yang taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, makna yang kedua, dikatakan Ibrahim alaihissalam itu umat karena banyak pekerjaan, banyak amalan yang kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian daripada syariat. Bahkan syariat agama kita itu dilakukan oleh orang banyak. Meskipun Ibrahim melakukannya sendiri. Ya. Jadi pekerjaan besar, amalan besar dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sendiri. Yang kemudian amalan itu seterusnya akan dijadikan sebagai amalan umat yang banyak. Ya, yang kita kenal tentunya ada dua amalan yang paling masyhur yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang sampai hari ini kita juga lakukan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ibadah kurban, ya, ibadah kurban. Kemudian yang kedua adalah ibadah haji. Ya, meskipun yang lainnya pun juga dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummah. Ya. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, Inna Mu'adzan, ya, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu pernah mengatakan, Inna Mu'adzan kana ummah. Sesungguhnya Mu'ad bin Jabal, sesungguhnya Mu'ad bin Jabal itu adalah umat. Salah seorang yang mendengarkan ucapan Ibnu Mas'ud itu mengatakan, jangan-jangan engkau salah wahai Ibnu Mas'ud. Jangan-jangan yang engkau maksud Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat. Kenapa engkau mengatakan Inna Mu'ad? Sesungguhnya Mu'ad itu adalah umat. Atadri mal ummah? Ibnu Mas'ud berkata kepada orang itu, apakah engkau tahu makna umat itu? Makna umat itu adalah, ya, al-ummah alladhi yu'allimun nasa al-khaira. Al-ummah itu, makna umat itu dari kata ummah, amma ya ummu ummah, amma imam, ya. Amma, umat itu dari kata amma ya ummu ummah, salah satu asal katanya, dijadikan imam, dijadikan pemimpin. Ummah itu adalah alladzi yu'allimun nasal khaira. Dikatakan seseorang itu umat adalah karena dia senantiasa mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ya, senantiasa mengajarkan kebaikan kepada orang lain, sekaligus dia menjadi panutan dan qudwah. Itu umat. Ya. Nah, ini jadi para jamaah sekalian, inilah makna ummah. Inna Ibrahim kana ummah, ya, mencakup semua makna itu. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah meskipun orang banyak itu tidak taat kepada Allah, kufur kepada Allah, tapi dia tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dia senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, yang kebaikan-kebaikan itu juga diajarkan kepada orang lain, dan senantiasa dia dapat dijadikan sebagai panutan dan contoh. Inna Ibrahim kana ummah. Itu maknanya. Kemudian yang kedua, itu sifat yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan Inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah. Sifat yang kedua, qanitan lillah. Taat, tunduk,
patuh kepada Allah. Ya, qanitan lillah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memiliki sifat al-qunut, qanitan lillah, taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu sesuatu yang sulit. Ya. Wa kana minal qanitin. Orang-orang soleh itu disebutkan oleh Allah, kalau laki-laki al-qanitin, kalau perempuan al-qanitat. Artinya tunduk, patuh, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berkaca kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Ibrahim alaihissalam telah mencontohkan kepada kita totalitas dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya ada dua kisah yang menunjukkan kepada kita bagaimana totalitas Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah. Kisah yang pertama, ya, yang saya kira masyhur, perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya. Ya, menyembelih putranya. Apakah Ibrahim protes? Tidak masuk akal. Ya. Ibrahim protes tidak? Sama sekali. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dan ketika keduanya telah berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah, wa tallahu lil jabin, dan Ismail sudah diletakkan, ya, siap untuk disembelih. Aslama, ya, aslama, patuh, tunduk, menyerahkan diri. Meskipun sulit, tidak masuk akal, ya. Padahal, ya, Ismail pada saat itu umurnya berapa tahun? Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Dalam Al-Quran dikatakan Ismail ketika itu balagha ma'ahu sa'ya, sudah menginjak usia yang sudah bisa diandalkan, sudah bisa disuruh-suruh, sudah bisa diperintah. Bukan anak kecil sekali, tapi sudah tumbuh berkembang dan anak itu sudah bisa diandalkan. Ya, kalau sekarang itu mungkin usia-usia seperti anak kita ini sudah bisa disuruh, tolong bapak belikan ini, belikan itu. Usia yang, ya, luar biasa. Nah, di usia yang seperti itu Allah menguji ketaatan Ibrahim untuk menyembelih putranya. Pilihan yang sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, ketaatan Ibrahim dan ketundukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditunjukkan ketika Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan keluarga beliau di mana? Di padang yang tandus, kering, kerontang, di lembah yang namanya Makkah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, ini sesungguhnya aku telah meninggalkan anak keturunanku. Pada saat itu Ibrahim baru saja mendapatkan seorang putra yang sudah lama dinantikan dari istri beliau yang bernama Hajar. Sudah lama beliau nantikan, sudah lama dinantikan, ya, Hajar. Ya, dan istri beliau menantikan kehadiran seorang anak. Itu juga salah satu ujian sebenarnya dalam kehidupan. Ya, ketika seseorang itu diuji oleh Allah, tidak memiliki atau nanti lama baru memiliki anak, itu juga ujian. Tetapi ujiannya bertambah ketika baru saja dilahirkan.
itu sudah diperintahkan untuk ditinggalkan. Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim, tinggalkan keluargamu, pergi bersafar. Maka Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, saya tinggalkan anak keturunanku biwadin, di satu lembah, ghairi zi zar'in, yang sama sekali di lembah itu tidak ada tumbuhan, kering kerontang. Ghairi zi zar'in, masuk akal tidak? Sama dengan yang pertama, tidak masuk akal. Mana mungkin? Ya, sisi kemanusiaan kita, sisi kasih sayang yang ada pada diri kita itu tidak membenarkan itu. Tapi karena ini perintah Allah, ya, makanya dalam riwayat yang menjelaskan kisah itu para jamaah sekalian, itu Hajar ketika Ibrahim telah beranjak pergi, Ibrahim itu sengaja pergi dan sama sekali tidak mau menoleh begini, ya. Ini juga memang satu pelajaran, kalau kita memang sudah berazam, jangan selalu berbalik ke belakang, karena kalau berbalik ke belakang ada ya sedikit-sedikit ingat lagi. Ya, kalau berazam terus saja. Ya. Sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai. Itu semboyan kita. Ya, jangan-jangan diambil dari prinsip Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi ketika Ibrahim alaihissalam sudah beranjak meninggalkan keluarganya, Hajar itu berlari ke atas bukit Safa. Dalam riwayat hadis dikatakan seperti itu. Berlari ke atas bukit Safa, kemudian berteriak kepada Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, wahai Ibrahim, engkau tinggalkan kami di tempat yang kering kerontang, tandus seperti ini, tidak ada tumbuhan, tidak ada air sama sekali. Allahu amaraka bihadza, apakah ini merupakan perintah Allah? Itu saja pertanyaannya. Ya. Itu saja pertanyaan. Allahu amaraka bihadza, apakah ini adalah perintah Allah? Qala na'am. Ibrahim menoleh dan mengatakan, ini perintah Allah. Kemudian Hajar mengatakan, idzan lan yudayyi'ana, kalau memang ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ya, Masya Allah. Ya. Ada tidak istri yang seperti itu sekarang ini? Ditinggal, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali, kering kerontang. Ya. Tapi ketika dia bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, apakah ini perintah Allah? Idzan lan yudayyi'ana, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Dan terbukti. Ya, terbukti para jamaah sekalian. Karena memang juga doa Nabi Ibrahim alaihissalam agar Mekah ini akan dipenuhi dengan nikmat yang sangat banyak, bahkan buah-buahan, padahal tempat yang kering tandus awalnya, ya, itu juga didoakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menjadi tempat yang dipenuhi dengan keberkahan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, qanitan lillah, ini sifat yang kedua. Jadi agar kita bisa mendapatkan siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, hidayah untuk bisa selalu berada di atas jalan yang lurus, qunut, taat, tunduk, patuh kepada Allah dalam kondisi-kondisi yang sulit. Ya, ketaatan kita kepada Allah itu kadang teruji bukan dalam kondisi kita nyaman, bukan dalam kondisi kita tentram, ya, sejahtera dan seterusnya. Ketaatan kita kepada Allah diuji, ketaatan kita kepada Allah diuji dalam kondisi-kondisi sulit. Apakah kita betul-betul adalah hamba Allah atau bukan? Ya.
Itu makna qanitan lillah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, hanifa walam yaku minal musyrikin. Itu sifat yang ketiga, hanifa. Apa itu hanifa? Condong kepada kebenaran. Condong kepada kebenaran, hanif. Ya, condong kepada kebenaran, selalu berpaling daripada kesesatan, kemaksiatan. Itu hanifa. Ya, Ibrahim melihat bulan yang besar bersinar di malam hari. Ini pada proses pencarian Tuhan. Qala hadza rabbi. Dia mengatakan, oh inilah Tuhan saya. Falamma afala, tapi ketika bulan itu apa? Hilang. Kok Tuhan bisa hilang? Tidak mungkin Tuhan hilang. Lihat lagi. Besoknya lihat lagi apa? Falamma ra'asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Oh, ini lebih besar. Ini lebih besar, ini lebih hebat. Oh, inilah Tuhanku. Falamma afalat, tapi ketika matahari terbenam, mana mungkin Tuhan itu hilang, terbenam. Ya. Barulah beliau mengatakan inni wajjahtu wajhiya lillah, dan seterusnya. Ya. Jadi hanifa selalu condong kepada kebenaran. Walam yaku minal musyrikin, dan sama sekali Ibrahim alaihissalam tidak pernah ikut bersama dengan orang-orang musyrik. Ya, meskipun kita tahu bapak Ibrahim itu adalah pembuat patung, kaumnya juga penyembah patung. Hanifa walam yaku minal musyrikin. Ya, hanifa walam yaku minal musyrikin, siap untuk selalu condong kepada kebenaran apapun konsekuensinya. Ya, apapun konsekuensinya. Bapaknya itu pernah mengancam, la arjumannaka, saya akan merajammu wahai Ibrahim kalau engkau tidak berhenti mengajak orang kepada tauhid kepada Allah. Bahkan Ibrahim itu sampai di apa para jamaah sekalian? Dibakar. Apa doanya Nabiullah Ibrahim ketika dibakar? Apa doanya Nabiullah Ibrahim ketika dibakar? Apa doanya nih? Ya, bukan nanti kalau kena api baca juga doa itu. Ya, maksudnya ya, di antara ucapan yang disebutkan oleh Nabiullah Ibrahim ketika dia dibakar itu, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menolongku dan dialah sebaik-baik yang memberikan pertolongan. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya. Makanya Allah memerintahkan kepada api itu kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, dan seterusnya. Hanifan walam yaku minal musyrikin. Jadi selalu condong kepada kebenaran dan sama sekali tidak pernah ikut kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, syakiran, ayat ke-121, syakiran li'an'umih. Ibrahim alaihissalam itu adalah hamba yang syakir, senantiasa bersyukur li'an'umih, atas segala nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Li'an'umih, syakiran li'an'umih. Ya. Syukur nikmat itu ada berapa rukunnya para jamaah sekalian? Syukur nikmat ada berapa rukunnya? Ada 3. Yang pertama adalah al-i'tirafu bil qalbi. Nikmat itu harus kita akui dengan hati kita bahwa dia berasal dari Allah, ya. Itu yang pertama, ya. Harus kita akui bahwa semua nikmat yang diberikan
oleh Allah kepada kita, semua nikmat yang kita rasakan itu semuanya berasal dari Allah. Rukunnya yang kedua, tidak sempurna syukur kita kecuali dengan tiga ini. Tidak sempurna. Jadi yang pertama harus diakui dari hati kita bahwa nikmat itu berasal dari Allah. Yang memberikan nikmat itu hanya Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin kita mendapatkan nikmat itu. Yang kedua, syukrul lisan. Kesyukuran yang dibuktikan dengan apa? Ucapan alhamdulillah. Makanya setiap sholat alhamdulillah. Setiap kita mendapatkan sesuatu kita ucapkan alhamdulillah. Semuanya berasal dari Allah. Ya. Dan ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, rukun syukur itu adalah syukrul amal. Disyukuri dalam bentuk beramal, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sempurna kesyukuran kita kecuali dengan tiga hal ini. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah membuktikan bahwa beliau adalah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah dengan hati beliau, dengan lisan beliau, bahkan dengan amalan beliau, meskipun di waktu-waktu atau dalam kondisi-kondisi yang sulit. Nah, apa setelahnya? Dalam ayat yang ke-121 ini Allah mengatakan, syakiran li an'umih, itu sifat yang keempat. Maka Allah mengatakan ijtabahu, kami pilih Ibrahim. Kami pilih Ibrahim menjadi hamba pilihan. Ijtabahu. Kemudian yang kedua, wahadahu ila siratin mustaqim, dan kami memberikan petunjuk, hidayah di atas hidayah. Kata para ulama, hidayah di atas hidayah, hidayah yang banyak, hidayah kepada Ibrahim ila siratim mustaqim, agar senantiasa Ibrahim alaihissalam itu selalu berada di atas jalan yang lurus. Kesimpulannya para jamaah sekalian, ketika kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, maka ingat Nabiullah Ibrahim. Ada 4 sifat yang harus kita kumpulkan pada diri kita agar kita dapat meraih ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama, jadilah umat. Jadilah umat dalam segala maknanya yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, jadilah hamba yang taat, qanitan lillah. Qanitan lillah. Kemudian yang ketiga, jadilah hamba yang hanif, yang senantiasa condong kepada kebenaran, condong kepada tauhid, dan sama sekali tidak terjatuh kepada perbuatan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Kemudian yang keempat apa? Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang atas keempat ini, Ibrahim alaihissalam dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan kepadanya petunjuk untuk selalu berada di atas jalan yang lurus. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Belum masuk waktu ya? Sudah? Boleh pertanyaan? Satu ya, baru kita azan. Iya, silakan. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kan kita berikan kesempatan Allah untuk menjawab, jadi kita rasakan ada jawaban dari Allah, baru kita sambung lagi. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Yang akan ada jawaban dari
Kalau kita lanjut lagi. Iya. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi beliau itu menjelaskan bahwa seharusnya tidak boleh kita sangkal ayat itu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu seperti itu saja. Ya. Terima kasih ya. Ya. Jadi memang tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dalam salat Rasulullah membaca ayat itu per ayat, satu ayat. Jadi tidak satu tarikan nafas itu Al-Fatihah. Iya. Ada ya yang pernah video tersebar itu salat tarawih ya, salat tarawih. Aduh, super cepat. Al-Fatihahnya apa? Satu tarikan nafas. Itu tidak sunnah. Rasulullah dalam kata para sahabat ya, kalau membaca ayat ya. Nah, itulah yang namanya tartil. Tartil itu membaca ayat itu perlahan-lahan. Nah, itu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai ada keyakinan supaya ada jawaban dari Allah, wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi Allah sendiri yang mengatakan, ya, Allah sendiri mengatakan kalau hambaku mengatakan ini, maka Allah mengatakan, oh hambaku sedang memujiku. Kalau hambaku mengatakan ini, Allah mengatakan, oh hambaku sedang ya mengagungkanku, dan seterusnya dan seterusnya. Memang Al-Fatihah ini luar biasa, ya, luar biasa karena memang Allah sudah membagi Al-Fatihah itu menjadi dua bagian utama. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah pelajaran sirah nabawiyah kita Insya Allah kita akan lanjutkan nanti malam ini sebagai muqaddimah, karena lama lagi kita baru ketemu. Ini muqaddimah, mudah-mudahan memberikan semangat buat kita. Insya Allah pelajaran sirah nabawiyah insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.